Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Komang Dharma Waspayanti Putri dengan akhiran NIM 061 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai PPT presentasi yang sudah saya buat dengan judul Petualangan Si Air Menjelajahi Bumi dengan tema siklus air. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai eh, pengertian siklus air, proses siklus air, peran siklus air dalam kehidupan sehari-hari, dampak perubahan iklim terhadap siklus air. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, kita menuju ke pendahuluan terlebih dahulu ya. Di pendahuluan itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian siklus air dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus air seperti penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui peran dan dampak dari siklus air. Kemudian di slide selanjutnya ada definisi air. Jadi definisi air itu adalah air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan bisa bertahan hidup. Air berfungsi untuk minum, mandi, memasak, dan mencuci, mengairi tanaman, dan berbagai kegiatan lainnya. Bahkan sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air, sekitar 60-70%. Selain itu, air juga berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan iklim. Kehadiran air di permukaan bumi tidak pernah tetap karena terus bergerak dan mengalami perubahan bentuk melalui siklus air. Nah, jadi adik-adik, itu saja definisi dari air. Selanjutnya kita akan ke materi pengertian siklus air. Jadi siklus air adalah perjalanan air yang terus berputar di alam, dari bumi ke langit lalu kembali lagi ke bumi. Air bisa berubah-ubah bentuk loh, kadang jadi uap, kadang jadi awan, lalu jadi hujan. Siklus air sangat penting bagi makhluk hidup karena memberikan air bersih untuk diminum, menyiram tanaman, dan menjaga suhu bumi. Prosesnya dimulai saat air dari permukaan bumi menguap karena panas matahari, lalu naik ke udara dan menjadi uap air. Uap ini akan naik terus dan saat sudah dingin berubah menjadi awan, atau bisa juga proses ini disebut kondensasi. Jika awan menjadi berat dan tidak bisa menahan banyak air, maka air akan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Atau bisa juga proses ini disebut presipitasi. Baik, selanjutnya yaitu materi proses terjadinya siklus air. Jadi siklus air itu terjadi yang pertama ada penguapan saat air berubah menjadi uap air karena panas matahari. Yang kedua kondensasi saat uap air di udara berubah jadi titik-titik air kecil lalu berkumpulan membentuk awan. Yang ketiga proses turunnya air dari awan ke bumi bisa berupa hujan, salju, atau es. Dan yang terakhir ada koleksi berkumpulnya air di laut, danau, dan sungai. Baik, materi selanjutnya itu ada peran siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Siklus air merupakan proses alami yang terus berulang dan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Proses ini melibatkan penguapan, pembentukan awan, kondensasi, hujan, presipitasi, hingga aliran air kembali ke laut. Jadi berikut ini beberapa peran siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu memberi air untuk minum, mandi, dan memasak. Siklus air membantu menyediakan air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Air hujan yang turun akan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, dan memasak. Yang kedua, mengairi sawah dan ladang petani.
Air hujan sangat bermanfaat bagi petani. Tanpa hujan, tanah akan kering dan tanaman sulit tumbuh. Oleh karena itu, hujan yang berasal dari siklus air membantu mengairi sawah, kebun, dan ladang pertanian. Yang ketiga, ada menjaga tumbuhan dan hewan tetap hidup. Tumbuhan membutuhkan air untuk melakukan fotosintesis dan tumbuh dengan baik. Hewan juga membutuhkan air untuk bertahan hidup. Siklus air memastikan tersedianya air di alam sehingga kehidupan manusia hidup tetap berjalan. Yang keempat ada menjaga suhu bumi tetap seimbang, yaitu uap air di atmosfer dapat menyerap dan memantulkan panas matahari. Hal ini membantu mengatur suhu bumi agar tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Dengan demikian, iklim di bumi menjadi lebih stabil. Dan yang terakhir, membantu membersihkan udara dari debu dan kotoran. Ketika hujan turun, air hujan akan membawa partikel debu dan kotoran di udara turun ke tanah. Ini membuat udara menjadi lebih bersih dan segar setelah hujan. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari materi dampak perubahan iklim terhadap siklus air. Yang pertama itu ada perubahan pola hujan. Perubahan iklim dapat menyebabkan pergeseran dalam pola hujan. Beberapa wilayah mungkin mengalami peningkatan curah hujan, sementara yang lain mungkin mengalami penurunan. Hal ini dapat berdampak pada ketersediaan air dan pertanian. Baik, selanjutnya peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Perubahan iklim juga dapat meningkatkan kejadian cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai. Hal ini dapat mengganggu siklus air dan memengaruhi pola hujan setempat. Selanjutnya, penguapan yang lebih cepat. Pemanasan global dapat meningkatkan laju penguapan air dari permukaan bumi. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air tanah dan sumber daya air lainnya. Lalu ada perubahan musim. Pemanasan global juga dapat menyebabkan pergeseran dalam musim. Musim hujan dan kemarau dapat menjadi lebih tidak terduga yang dapat sulit untuk dikelola dalam konteks pertanian dan kebutuhan air manusia. Lalu yang terakhir ada peningkatan risiko bencana alam. Dampak perubahan iklim terhadap siklus air dan pola hujan dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan banjir bandang, tanah longsor, dan banjir. Ini dapat mengancam kehidupan manusia dan lingkungan. Jadi sampai segitu saja untuk penjelasan materi dari saya. Selanjutnya kita akan bermain game ya. Di sini saya punya beberapa contoh soal dalam bentuk permainan. Jadi soal yang pertama itu ada cari dari mana air menguap dalam siklus air. A. Hanya dari laut. B. Dari laut, danau, dan sungai. C. Dari pegunungan. D. Dari es saja. Jadi, jawaban dari pertanyaan ini adalah B, yaitu dari laut, danau, sungai. Jadi, jika menjawab dengan benar, akan muncul tanda seperti ini. Dan jika menjawab salah, akan muncul tanda seperti ini. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 2. Awan terbentuk karena A. Penguapan, C. Kondensasi, B. Presipitasi, D. Koleksi. Nah, jadi jawabannya di sini itu adalah C. Kondensasi. Soal selanjutnya yaitu apa peran matahari dalam siklus air? A. Membuat hujan turun, B. Mengubah air jadi es, C. Menguapkan air dari permukaan bumi, D. Menyerap air dari tanah.
Jadi jawabannya itu adalah C, menguapkan air dari permukaan bumi. Baik, mungkin segitu saja penjelasan materi siklus air dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.